الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Bapak dan Ibu rahimakumullah, malam hari ini izinkan saya menasihati diri sendiri. Syukur-syukur kalau apa yang saya sampaikan pada hari ini dengan judul kepemimpinan Islami bisa berguna buat kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dalam muqaddimah tadi yang saya sebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan yang adalah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah atau pemimpin di bumi ini. Siapa itu? Ya kita ini. Kita ini adalah para pemimpin. Apakah pemimpin itu rumah tangga, organisasi bisa macam-macam ya. Yang paling kecil ya pengurus RT, pengurus RW, itu menjadi seorang pemimpin. Rasulullah SAW mengingatkan kita, kullakum ra'in wa kullakum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa setiap kita adalah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi kalau rumah tangga ya berarti anak dan istri. Ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan diri kita dulu dari api neraka, baru menyelamatkan istri, anak, dan seterusnya. Maka setiap pemimpin wajib memahami tanggung jawab. Nah, di kota ada pemimpin juga, wali kota bisa, bupati juga bisa. Berapa banyak yang harus dipertanggungjawabkan? Masyarakatnya ada 4 juta, 2 juta, presiden 280 juta. Jadi tidak enak-enakan menjadi seorang pemimpin. Wabut sanggane. Wong kadang-kadang kita ngurus anak istri aja tidak sepenuhnya berhasil. Surabaya, Sidoarjo luar biasa tingkat perceraiannya. Anak kemudian melenceng, dia tidak kepada koridor agama, tapi kepada pergaulan-pergaulan yang di luar aturan-aturan agama. Oleh karena itu, wajib hukumnya setiap pemimpin harus mengetahui ilmunya. Dulu waktu saya sebelum belajar Al-Quran itu ada there are between science and the art. Ada science, ada ilmu, ada art, seni memimpin. Artinya apa? Artinya ilmu bisa jadi sama, sumbernya Al-Quran, semua sama, tetapi how-nya, caranya bisa berbeda-beda. Allah memberikan kepada kita satu figur pemimpin pertama di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 124. Qala ini ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku jadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia saat itu. Ya. Maka Nabi Ibrahim pun nawar ini. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, maka
Aku mohon juga untuk sebagian dari keturunanku. Allah pun menjawab, qala la, yang tidak. Ya nalu ahdzidho dolimin, sesungguhnya janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Sebab memimpin orang beriman, memimpin orang zalim, memimpin orang munafik, fasik, kafir, teorinya sama, tapi caranya bisa berbeda-beda. Kemudian di akhir para nabi, Allah pun memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk memimpin kafatalin nas, seluruh manusia, sama dengan Nabi Ibrahim. Di Injil pun dijelaskan, di Taurat pun dijelaskan, Abraham sama sebagai pemimpin bagi umat manusia pada saat itu. Maka Allah menawari kita semua. Surat As-Saff ayat 10, nanti dilanjutkan dengan ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal ladullakum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, kata Allah, suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang amat pedih. Jadi ada perdagangan antara kita dengan Allah. Maukah aku tunjukkan kepadamu? Ya pastinya mau. Ya, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Sebenarnya kepemimpinan itu, kalau kita mau selamat nih dunia akhirat, sebenarnya simpel. Satu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, simpel ya, dan berjihad fisabilillah bi amwalikum, dengan harta dan jiwa. Beriman kepada Allah sudah, beriman kepada Rasulullah katanya sudah, berjihad dengan harta dan nyawa mungkin belum. Tetapi kadar beriman kepada Allah itu seperti apa? Demikian pula kadar kita beriman kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Ketika saya belajar Islam, saya ditanya sama seorang teman, kamu mau ikut yang mana? Ada mazhab Maliki, Hambali, tanya, ada Syafi'i, ada Hanafi. Saya bilang, saya hanya belajar hadis-hadis sahih. Saya tidak banyak hadis yang saya baca. Saya senang dengan Bukhari, Muslim. Tetapi bukan berarti kemudian saya harus meninggalkan teman-teman saya yang belajar hadis yang lain dengan mazhab yang lain. Karena apapun juga, kita ini ikhwanul muslimin. Seorang pemimpin ketika memimpin sebuah daerah, dia harus paham mengenai macam-macam orang, macam-macam cara, macam-macam value. Value itu adalah apa yang sudah dianutnya. Maka kalau kita sudah beriman kepada Allah, Rasul, dan berjihad dengan harta dan nyawa, maka Allah pun memberikan kepada kita sebuah garansi. Garansinya sangat jelas, kita sering baca, kita sering bahas ya di banyak pengajian, yaitu ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu pertama. Seluruh permasalahan kita di dunia ini Allah berikan solusi. Pak, susah nggak ekonomi sekarang, Pak? Pertalite hilang, Pertamax kemarin hilang, harus beli Pertamax turbo. Gaji di perusahaan belum naik, ibu-ibu pun menjerit. Saya sempat pergi ke pasar, bawang berambang itu kok mahal, Lombok mahal, 100 sekian kilo. Padahal kita ini negara agraris yang gemah ripah loh
jinawi. Kok iso larang? Pertanyaan yang sangat menggelitik kita. Tiba-tiba lampu mati bergiliran. Mumet Pak. Bagi yang tidak memiliki kaitan dengan di rumahnya itu, misalkan contoh nih, ya mati sejam 2 jam, oke lah. Ada di sebuah tempat ini, kebetulan anak saya matinya lebih dari 3 jam. Wah, mumet. Sebenarnya kalau di rumah nggak mumet, yang mumet di kolam. Koi itu kalau dia lebih dari 3 jam nggak ada pasokan oksigen yang diputar melalui ada gelembung-gelembungnya, ada putaran air, maka koinya akan mabuk. Saya bilang sama anak saya, terus bagaimana? Wah ini begini. Iya, solusinya apa? Ya sudah, beli genset kecil yang 4.000 watt. Ya beli saja. Yang ini garai. Nah, ketika kita tidak mampu memimpin apa yang kita pimpin, maka akan muncul pergolakan. Disitulah letak tanggung jawab seorang pemimpin untuk menenangkan apa atau siapa yang dipimpin. Saya bilang yang simpel. Kamu membeli genset, tidak bisa kamu klaim ke PLN, tapi ketika genset itu kamu nyalakan, sedekahmu dihitung sama Allah. Baru dia berpikir otak kanannya, dia istighfar aja. Astagfirullahaladzim, iya Pak, ngapain tadi aku ngomel? Ya, karena ketika kamu ngomel, adrenalinmu meningkat, tensimu mudah. Anak saya masih umur 32, enggak apa-apa. Kalau kita Pak yang umur sudah 60 ngomel lagi, terus kemudian metenteng ngamuk, tensi naik, lari ke otak, kepli, dan biayanya lebih mahal. Allah pun memberikan kepada kita solusi. La tasani innallaha ma'ana. Sudah, serahkan sama saya. Tugas kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Selesai urusan. Sana ada korupsi, sini ada korupsi, tenang. Azab di akhirat nanti tidak enak kita. Kita mau ribut di dunia atau kita mau mendapatkan kenikmatan di akhirat? Dunia ini hanya sementara. Siapa di sini yang usianya 100 tahun? Ada Pak, Bu? Ada yang usia 100 tahun? Tidak ada kan? Ya sudah, kita paling-paling benar 100 tahun. Lapo 100 tahun metenteng. Buat apa? Eman apa? Ada pahala yang terkikis. Ketika kita menghujat seseorang, terkikis pahala itu. Ketika kita ghibah, ketika kita fitnah, pahala yang kita tumpuk dengan begitu banyak sholat, banyak sedekah, banyak berbuat baik, terkikis. At-Tolak ayat 2, nah, serahkan sama Allah. Yang paling penting kita bertakwa. Bertakwa itu apa? Barang siapa yang bertakwa, Allah memberikan jalan keluar terhadap seluruh permasalahannya. Serahkan sama Allah. Allah itu, desainnya Allah itu the best design in the entire world. Desain paling sempurna itu desainnya Allah. Kita ini kadang-kadang ingin mendahului Allah, merasa lebih pintar dan sebagainya, ingin menciptakan the grand design of our life. Tidak nutut ilmu kita ini. Sepinter apapun kita belajar agama, kita masih belum tahu apa artinya alif lam mim. Sehebat apapun kita belum bisa mengerti artinya sod nun. Jadi sebenarnya manusia ini ada batasannya. Disitulah letak pemimpin menenangkan hati
siapapun yang dipimpinnya dengan berbagai macam cara. Ataulah ayat 3 yang menarik ya. Fahuwa hasbuh wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki dengan jalan tidak disangka. Kalau kita ini yakin bahwa semua ini desain sudah Allah tentukan di Lauh Mahfuz, sehingga kita ini tidak usah kemurungsung, tidak usah ribut, karena musuh kita itu bukan kepada ikhwanul muslimin. Musuh kita itu adalah iblis yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka kemudian Allah pun memberikan sebuah kata kunci, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannah. Maka niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam jannah. Bagi seorang pemimpin yang dia beriman kepada Allah. Nanti kita baru bahas bagaimana pengeterapannya, bagaimana implementasinya. Yang harus dihindari adalah dhaharallahu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum padul ladzi amilu lalhum yarjiun. Telah nampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena tangan manusia. Ini yang harus dihindari. Seorang pemimpin tidak boleh dia membuat kerusakan terhadap apapun yang dia pimpin. Contoh, saya ada seseorang bertanya kepada saya, apa hukumnya ketika dia dan istrinya pakai aplikasi hutang, alias apa itu? Pinjol. Apa hukumnya? Saya tanya, kamu minta utang berapa? Utang 10 juta, Ustaz. Akadnya apa? Ya, akadnya ya utang. Oke, karena akad itu banyak ya. Akadnya utang, Ustaz. Oke, terus bayarnya bagaimana? Kalau utangnya 10 juta, nanti bulan berikutnya menjadi 15 juta. Berarti bunganya 50%. Maka saya bilang sama dia, kamu sengaja ataupun tidak sengaja kamu masuk ke dalam riba nasi'ah, riba yang begitu berat hukumnya, bahkan lebih berat daripada berzina dengan ibunya. Orang ini sengaja dan tidak sengaja telah membuat kerusakan di rumah tangganya. Saya tanya, duit 10 juta buat apa? Buat beli sepeda motor, Ustaz. Loh, sepeda motor kan sudah punya di rumah. Ya Ustaz, satu dipakai untuk saya kerja, istri minta Ustaz. Kenapa mesti hutang dan sebagainya. Nah, saya tidak bahas mengenai detailnya, tapi dia sebagai seorang pemimpin rumah tangga telah berbuat kerusakan. Padahal sebenarnya cara yang lain ada, ya, cara yang lain ada. Nah, kita harus yakin bahwa siapapun yang menjadi pemimpin tidak boleh berbuat kerusakan terhadap siapa dan apa yang dipimpinnya. Indonesia itu sekarang menjadi paru-paru dunia. 80% dunia ini mengharapkan kepada hutan tropis di Indonesia. Indonesia ini hebat sebenarnya, hebat Indonesia. Kita ini harusnya bersyukur hidup di Indonesia yang begitu luar biasa sumber daya alam. Yang bermasalah memang sumber daya manusianya. Sumber daya alam Allah kasih luar biasa. Tapi lihat, ada sebuah kejadian korupsi merusak lingkungan
yang berpotensi merugikan negara 170 sekian triliun. Piye mikire? Kembali lagi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan tangan manusia. Pertanyaannya, kok iso? Sudah terjadi berapa tahun ini? Kalau terjadinya baru kemarin dia mendirikan sebuah perusahaan terus rusak, mungkin masih bisa dimengerti. Tapi kalau bertahun-tahun telah berproduksi kemudian merusak alam, yang dirugikan siapa? Bangsa ini. Yang bermasalah siapa? Wah, kalau diurut endingnya adalah pemimpin kita. Oleh karena itu, sifat-sifat pemimpin Allah sudah memberikan sebuah ilustrasi dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu punya 4 sifat yang luar biasa sebagai seorang pemimpin. Satu adalah fatonah, kedua adalah amanah, ketiga adalah siddiq, keempat adalah apa? Tablik. Fast, F-A-S-T. Fatona itu pemimpin mesti pintar. Pintar apa? Bagi saya, pemimpin harus pintar ilmu agama. Supaya kalau dia mengambil keputusan tidak bablas. Setelah itu baru ilmu dunia. Harus amanah. Ciri dari orang munafik adalah apabila dia bicara berbohong, kalau janji dia diingkari, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Ya. Nah, saya coba untuk breakdown mengenai FAST ini, ya, F-A-S-T. Sebelum kita memilih pemimpin, kecuali pemimpin rumah tangga ya, karena pemimpin rumah tangga yang memilih adalah calon istri itu ya. Tetapi ketika saya pernah ditanya juga oleh seorang teman ya, bagaimana sebaiknya saya memilih seorang calon suami? Kalau hadisnya Rasul kan jelas, pilihlah bukan dari keturunannya, bukan dari kayanya, bukan dari cantiknya, tapi dari agama. Ini yang pertama sebenarnya kriteria. Tetapi tidak boleh yang lainnya ini dibuang. Saya pernah memberikan nasihat seperti itu. 1 tahun setelah menikah saya ketemu sama teman ini, saya dipaitu. Pak Ustadz, dulu itu ternyata salah. Loh kok salah? Saya menikah dengan seseorang yang baik agamanya dan dia adalah seorang ustadz. Terus lah saya tidak dikasih nafkah. Loh kok bisa? Karena dia hanya mengharapkan amplop bulanan. Terus ya akhirnya sekarang saya hidup sendiri. Beliau ini ada di satu kota, saya di Sidoarjo. Aduh. Lah terus ini hubungan kalian bagaimana? Ya enggak tahu, saya sudah hampir 8 bulan sudah pisah dengan suaminya. Saya disalahkan. Saya tanya waktu itu, ketika jenengan memutuskan si A tersebut agamanya baik, dalilnya bagus, ceramahnya sip. Terus gak tanya, jenengan ngaston apa Ustaz? Beberapa orang menganggap bahwa Ustadz adalah pekerjaan. Nah, akhirnya saya revisi si pengertiannya teman saya ini. Ketika kamu memutuskan dia sebagai salah calon, itu kan ada KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Indikatornya yang pertama adalah agama. Oke enggak? Agamanya oke. Bekerja enggak? Lah itu Ustaz, saya enggak tanya waktu itu. Nah, artinya kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian,
Begitu banyak kriteria-kriteria yang harusnya dimengerti, difahami sebagai seorang pemimpin. Surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Artinya apa? Kalau kita memilih pemimpin, dia tidak pernah memimpin A, memimpin B. Bagaimana kita bisa tahu track record? Ingat Bapak Ibu, track record. Kalau dia belum pernah bersosialisasi di sebuah organisasi, kemudian dia memimpin organisasi, harusnya organisasi itu memberikan yang namanya induksi program sebagai seorang pemimpin. Karena buat sanggani. Makanya sebelum menikah ada pelajaran mengenai berumah tangga. Tidak banyak catin itu calon pengantin yang memahami hukum-hukum keluarga. Terlebih lagi yang laki-laki, mungkin yang dipikirannya adalah kawin itu enak. Lu enak memang kawin, tetapi tanggung jawabnya yang membutuhkan perhitungan. Contoh ini, ngapunten, gajinya UMR, anak 5 mau tambah lagi, tidak mikir dia, istri tidak kerja, anaknya masih kecil. Terus kemudian saya tanya, kenapa mesti tambah anak lagi? Lu kan kita tidak boleh menolak. Ini kan adalah pemberian Allah, pertemuan antara spermatozoa dengan sel telur. Bukankah kemudian MUI sudah memberikan fatwa mengenai pengaturan kelahiran dalam bentuk keluarga berencana? Wah, saya tidak pakai karena itu haram, repot kalau begitu. Artinya apa? Tolok ukur manusia memang berbeda-beda, tetapi yang harus dilihat adalah kita ini tidak hidup hari ini tok, besok, tahun depan, anak sekolah dan sebagainya, seluruh kebutuhan semakin besar. Jawabannya membuat saya juga ketawa ya. Gampang Ustaz, semua kan Allah sudah ngatur. Iya, Allah ngatur, rezeki pun sudah diatur sama Allah. Tapi kalau kita tidak nyari, Allah sudah ngatur rezekinya manusia, tapi kalau orang tidak nyari, kalau orang itu bekerjanya asal-asalan, dapatnya besar enggak? Tidak besar. Maka ada sebuah anekdot, saya sholat, puasa, sedekah, tapi tuh orang yang tidak pernah sholat, agamanya berbeda, lebih kaya. Nah, ini sudah menceng lagi nih. Soal keimanan yang dipakai ukuran adalah ekonomi. Ya, kembali lagi, jangan pernah memilih seorang pemimpin di mana pemimpin itu isonya ngomong tok, dia tidak punya track record, apalagi bila mana memimpin sesuatu yang sangat besar. Rasulullah SAW itu ummi, beliau buta huruf, tapi beliau didampingi oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah bagaimana kemudian menerapkan hukum-hukum Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kepada seseorang yang kemudian dia hanya bicara tapi tidak tahu bekerja, maka As-Saff ayat 3 dijelaskan mengenai kabbaro maqtan indallahi antakuluma la taf'alun, maka sangat besarlah kemurkaan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tinggal tunggu kehancurannya. Simpel sebenarnya, tinggal tunggu kehancurannya. Maka ada 2 syarat dasar akhlak atau sikoh ya yang kita bisa ambil. Apa itu?
para perawi hadis itu tidak semuanya ditulis asal-asalan. Imam Bukhari sampai beliau tinggal di kota Madinah. Kalau kita di sana itu di depan Masjid Nabawi itu ada masjid kecil yang dulu rumahnya Imam Bukhari yang sekarang dinamakan Masjid Bukhari. Ini saya ngambil dari cara bagaimanakah hadis sahih itu ditulis oleh beliau. Pilihlah seorang pemimpin, satu, muslim yang taat. Terus ya Allah pilihan wali kota, ya apa ndeloke. Nah itu beda, nanti itu bisa kita diskusikan. Tapi pilihlah dia seorang muslim yang taat. Salah satu ciri saja muslim yang taat itu adalah apabila dia lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba sebelum ada panggilan sholat atau dia pada saat mengerjakan sesuatu ada panggilan sholat, ditaruh semua itu, berangkat dia sholat. Allah memanggil, dia datang. Allah manggil, dia tidak datang, dia tunda-tunda, dia kurang taat. Maka cari yang taat. Satu, dua, jangan memilih pemimpin yang suka bohong. Itu hadis sahih itu. Sekali saja orang itu bohong, Imam Bukhari tidak tulis. Ini siapa? Bin siapa? Bin siapa? Terus dicari tahu. Kalau serangkaian nazab ini pembohong, tidak akan ditulis. Tidak akan dimasukkan di dalam hadis sahih. Yang lainnya, pilihlah pemimpin yang tadi fatona, yang punya ilmu, sehingga dasar kebijakan seorang pemimpin itu nanti akan clear, sejurus, sejalan dengan apa yang Allah sudah putuskan, Allah sudah desainkan di dalam Al-Quran. Contoh, bila mana sebuah negara, ini kita tidak bicara politik, tapi apabila sebuah negara yang sudah punya hukum sendiri, Indonesia ini hukumnya menggunakan Stadblad. Stadblad itu adalah hukum-hukum zaman Belanda, masih kita pakai, ya. Harusnya kita bisa mengambil hikmah dari Al-Quran untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya. Di Al-Quran itu ada sebuah unsur reward. Reward itu hadiah. Makanya Al-Quran itu berisi mengenai informasi kebahagiaan dan hal-hal yang sifatnya itu larangan. Ini jangan dilakukan, ini lakukan, kalau kamu melakukan ini dampaknya ini. Allah memberikan kepada kita pengertian, mengajari kita bahwa kalau kamu memutuskan sesuatu, kamu nanti akan mendapatkan A, B, C, dan D. Ada punishment juga, ya. Jadi ada reward, ada punishment. Sehingga saya berpendapat dasar kebijakan pemimpin hendaknya innalladzi faradha 'alaikal Qur'an. Al-Qasas ayat 85. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada kamu hukum-hukum Al-Quran. Ini contoh Pak, Bapak Ibu, contoh. Saya di kantor ya, di kantor itu saya buat aturan. Ketika kita menerima karyawan baru, wajib hukumnya menandatangani dengan kami pernyataan tidak meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, pecat tanpa pesangon, tanda tangan. Saya mengadopsi apa yang ada dalam Al-Quran agar supaya seluruh karyawan yang beragama Islam wajib sholat. Tanda tangan. Dua, wajib hukumnya seseorang bekerja mendapatkan izin dari bisa mahramnya, bisa suaminya. Kalau tidak ada itu, saya nggak mau. Karena apa? Seorang wanita tidak wajib bekerja, karena bekerja adalah kewajiban
laki-laki. Tapi kalau ada wanita bekerja harus dapat izin. Kalau dia belum menikah berarti dari makromnya, bapaknya. Kalau dia menikah dari suaminya. Dan wajib mengikuti syariat Islam. Saya baru saja mendapatkan satu orang yang pengalaman, pintar, wanita pintar, tapi nggak mau pakai hijab. Mendebat kita, hijab itu kan yang penting hatinya. Oke, kita buka Al-Ahzab ya 59. Kita buka An-Nur 30-31 di mana hijab itu bukan pilihan. Hijab adalah keharusan. Hijab itu Allah berikan kepada kaum wanita untuk kepentingan kaum wanita supaya kaum wanita ini selamat. Jadi sebenarnya Allah itu melindungi kaum wanita supaya yang namanya dignity, supaya yang namanya kehormatannya itu betul-betul terlindungi, tidak kemudian dilihat oleh mata-mata yang bukan haknya. Nah, kemudian menolak. HRD datang ke saya, Pak, ini menolak. Baik, kalau menolak berarti batal bekerja. Kita harus saklek untuk urusan yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ini artinya apa? Seorang pemimpin di dalam membuat sebuah hukum, koridornya harus ada berkiblat kepada Quran, mengambil hikmah Quran. Coba Bapak Ibu sekalian kita lihat ya. Orang korupsi, orang mencuri dalam Al-Maidah 38, 39, kalau orang mencuri hukumnya potong. Karena ngambil kan ya? Maka dipotong. Umar bin Khattab kemudian memberikan acuan, ruas, boleh. Sekarang ini korupsi triliun, kalau dilakukan itu maka orang akan tidak punya tangan. Kemudian dihantam dengan urusan HAM. Efek jerahnya nggak ada. Maka dengan sangat kita sayangkan korupsi masih merajalela di bumi kita, bumi yang kita cintai. Siapa yang salah? Ya kita semua yang salah. Tidak bisa menyalahkan satu dua orang, kita semua yang salah. Karena seharusnya hukum itu harus ada efek jerah. Yang jadi masalah adalah hukum ini kemudian yang terlibat banyak. Lawyer pinter, ya mungkin bisa terhindar. Kalau lawyernya pinter walaupun salah, dia bisa dapat hukuman yang sedikit. Menurut saya, kalau ada seorang klien yang sudah jelas-jelas salah, ya sudah, jangan diewangi. Karena apa? Kalau kita ini membantu sebuah kezaliman, Allah marah. Ya, itu ada dalam sebuah film. Filmnya bagus itu. Namanya Devil Advocates, ya. Yang main itu Keanu Reeves. Saya dulu melihat itu rasanya menangis. Jadi seorang lawyer yang sangat pintar, dia tarung di pengadilan itu begitu luar biasa, dia menang, selalu menang, hartanya berlimpah. Tapi dia tidak tahu bahwa dia dikendalikan oleh iblis. Karena apa? Orang yang salah menjadi tidak salah karena kehebatan orang tersebut, si Keanu Reeves tadi. Pertanyaannya, harta yang dibawa berkah enggak? Ya. Jadi kemudian kembali lagi tadi, ini menarik karena apa? Maaf Bapak Ibu sekalian, sedikit lari ke arah politik. Kalau saya melihat pilihan bupati, wali kota dan seterusnya, yang ditanya itu banyakan ekonomi, teknologi. Saya nggak pernah dengar ditanya tujuan hidup Bapak dan Ibu para paslon-paslon ini menurut kitab suci apa ya? Nggak pernah ditanya itu. Padahal itu adalah hal yang sangat mendasar.
sangat esensial. Saya pernah bicara dengan keluarga saya, apa sih sebenarnya kita hidup ini? Mau kemana sih sebenarnya? Yuk cari di Quran yuk. Ketemu satu surat yang surat itu kita cintai untuk menjadi falsafah hidup kita. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini ibadah. Maka ketika hidup ini ibadah, hablum minallah sama hablum minan nas, kita dahulukan pilihan, ini pilihan. Mau cari akhirat atau mau cari dunia? Saya bilang sama keluarga saya, kita cari akhirat nomor 1, nomor 2 baru dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Kejarlah akhiratmu tapi jangan lupakan dunia. Artinya apa? Kalau kita bekerja ada yang haram, ya jangan disentuh. Saya punya teman, saya punya santri, dan alhamdulillah dia sekarang lagi pendidikan untuk masuk ke seperti kalau IPDN itu lurah atau camat. Saya bilang, ketika kamu nanti menjadi perangkat negara, apakah lurah atau camat, ingat apa kata-kata saya, jangan sekali-sekali terima sogokan, jangan, karena itu manis. Amplop besok bisa 2 amplop, besok 3 amplop. Saya katakan, ketika engkau terima itu, maka engkau akan mendaftarkan dirimu di dalam api neraka. Kamu sudah dibayar oleh negara, dedikasikan waktumu, karena itu bagian dari ibadah. Maka sebaiknya para pemimpin dimanapun berada itu harusnya ada janji. Memang punya program dalam kampanye, tapi ada janji harusnya. Seperti contohnya hubungan antara Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Ketika Nabi Musa akan diberikan anaknya Nabi Shu'aib, ya, hendaknya engkau menggembalakan kambing kepadaku 8 tahun, aku berikan 10 tahun. Ada sebuah koridor mengenai target, ada sebuah koridor mengenai komitmen. Orang yang beriman ketika dia berjanji, takutnya apa? Untuk tidak bisa memenuhi janji itu. Sama seperti kita sekarang. Coba kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, beratnya tugas seorang presiden. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. 1. Memenuhi janji kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengelola sumber daya sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kita ada namanya Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Menurut undang-undang, targetnya apa? Ternyata undang-undang ini sudah luar biasa, benar-benar luar biasa. Mungkin ya, saya ingatkan lagi kepada kita semua ya. Anak bersekolah itu target nomor 1-nya itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hebat undang-undang itu. Tapi guru agama itu sama guru matematika setiap minggu itu pertemuannya banyak mana? Banyak matematika. Ternyata Indonesia ini memiliki undang-undang dasar yang luar biasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Maka SDM-nya yang pertama mesti beriman, bertakwa. Kalau dia beriman dan bertakwa, akhlaknya mulia, maka dia bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti cerdas itu nomor selanjutnya. Yang pertama adalah iman dan takwa. Makanya kalau sekolah-sekolahan Islam ya, madrasah itu kenceng, bagus itu. Karena saya sendiri, ngapunten Bapak Ibu, saya sendiri merasakan kecil tidak ada pendidikan agama. Saya harus mencari sendiri Tuhan itu. Untung ketemu 2009. Untung saya kemudian belajar Taurat, Injil, Weda, Tripitaka, Konghucu, pelajari karena saya mencari Tuhan. Who is the real God? Dan Allah jawab,
Allah jawabnya di Mekah lagi. Tapi kembali lagi tadi bahwa saya tidak bisa menyalahkan orang tua saya atau kurikulum yang ada di sekolahan. Ini sudah jadi, sudah tercetak jadi. Yang seharusnya kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, kalau sampai kemudian ada anak yang berani melawan orang tua, bagi pendidikan kita ini gagal. Jadi kalau mau mencerdaskan anak, maaf, bukan dikasih MBG. Saya bukan anti pemerintah, bukan. Tapi ada pendidikan akhlak yang kita ini lupakan. Sementara bapak dan ibunya sibuk mencari rezeki, ya. Nah, kemudian seorang pemimpin itu mesti dapat dipercaya dan harus bisa dipercaya. Rasulullah SAW disebut Al-Amin. Rasulullah tidak pernah bernipu, Rasulullah tidak pernah bohong, sampai bisa disebut Al-Amin. Kadang-kadang kita ini salah mengartikan bohong putih. Contoh, ada Pak RT ke rumah, ditelok di dari dalam, Pak RT ngapain kok bawa amplop, bawa map itu? Wah, sumbangan lagi. Nah, Pak RT nanti tanya bapak, bilang bapak lagi keluar ya. Dia sudah memberikan dasar-dasar kebohongan. Lu kalau ada Pak RT datang, kemudian kita tidak punya uang, ya ngomong lu, ngapunten Pak RT, bulan ini agak seret Pak RT, ngapunten dereng saged nyumbangnya berapa suku, perkara Pak RT ini ngomel, itu urusan nomor 2. Ya. Jadi dalam surat Al-Qasas ayat 26, syarat seorang pemimpin itu qawiyul amin, jadi yang kuat dan dapat dipercaya. Surat Luqman ayat 19, seorang pemimpin itu mesti waqsid fi mashdika waghdud min sautik, sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sederhanakanlah dalam berjalan. Kalau jalan, ada teman, ada saudara, ada tetangga, sapa lebih dulu, assalamualaikum. Jangan jumawa, mentang-mentang dia pemimpin kampung, kalau jalan dia cuma, oh aku pemimpin, kamu harus nyapa saya dulu. Allah tidak mau itu. Semakin tinggi kedudukan seseorang itu, harusnya semakin ilmu padi. Ngapunten ini. Kalau kita ya ada di jalan raya, saya seringkali istighfar itu. Kalau sudah ada yang lewat pejabat, loh, iki dalan-dalan nih rakyat Indonesia, lapo loh kok nadik mari ono wing 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 wing. Kecuali ambulans, emergency, ada yang mati, ada yang mau mati, ada yang sakit keras dan sebagainya, membutuhkan pertolongan. Tapi kalau sehat, seger waras, buger, kemudian pakai patwal, kadang-kadang arogansinya muncul keluar dari Al-Quran ini. Bapak tahu yang namanya Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu akhirnya ditiru oleh anaknya pun jadi Perdana Menteri Singapura, namanya Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong ditiru. Kalau pergi kemana-mana, mau rapat mau apa, tidak mau pakai patwal. Karena apa? Saya ini adalah pembantunya rakyat. Saya sekarang jalan mau rapat ke gedung parlemen, maka saya harus mengatur waktu. Berarti dia perlu manajemen waktu, nggak patwal. Allah tidak mau. Satu, yang kedua, menjadi seorang pemimpin mesti melunakkan suara. Ngomong sak ngomong. Kita ini menjadi panutan seorang pemimpin itu. Seorang ayah di rumah, ojo sering misu. Lu nak Surabaya ta itu? Iya. Kan lebih baik istighfar daripada misu. Ngapunten, lagi viral di mana? Lagi viral di medsos ya. Pak Presiden keceplosan.
Astagfirullahaladzim. Surat Luqman ayat 19. Allah tak mau itu. Masyarakatnya lagi gregetan karena kesulitan ekonomi, kesulitan itu. Emang gua pikirin, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan itu masyarakat bisa cooling down, ya itu mungkin Pak Presiden lagi cuk ya untuk mendinginkan suasana. Tapi sebenarnya nggak boleh. Rasulullah SAW saja, Rasulullah ini ya, kalau beliau tidak ada perlunya, ya tidak ngomong, wirid aja beliau, istighfar hanya. Kita ini kan kebalikan dari Rasulullah ya, kita itu terutama saya ini. Lagi kalau perlu nih ngejak omong konco, ngejak omong anak buah, karyawan saya panggil jak ngomong, ngerasani kono, ngerasani kini. Nah daripada begitu, ambil tasbih, istighfar yang banyak. Karena apa? Kita ini disuruh jaga mulut. Kemudian seorang pemimpin wajib jujur dalam bertindak. Surat Asy-Syu'ara ayat 181. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran kalau kita ini dagang. Sempurnakanlah program kerja seorang pemimpin. Artinya apa? Seorang wali kota punya asisten. Awasilah dengan ketat supaya apa? Penggunaan dana dari pajaknya masyarakat ini bisa berdaya guna sesuai dengan peruntukan dan target tercapai untuk kemakmuran masyarakat. Maka kemudian janganlah engkau para pemimpin termasuk yang merugikan orang yang kamu pimpin. Tidak boleh. Ngapunten, maaf sedikit nyerempet. MBG ratusan triliun sing ganti sopo? Duit Muhammadiyah aku pakai loh, ratusan triliun utang Muhammadiyah. Masa sih utang Muhammadiyah? Tidak boleh seorang pemimpin membuat program kerja yang bisa merugikan masyarakat. Korupsi itu merugikan masyarakat, pasti sudah. Maka harus ada yang ganti. Siapa yang ganti itu? Kalau kita mau gampang, ya harus diganti sama pemimpin. Pemimpin menentukan program, kalau nggak diawasi terjadi korupsi, maka yang rugi adalah masyarakat. Kita ini yang dirugikan. Mudah-mudahan wakil-wakil kita di DPR memahami bahwa kerugian ini harus ada yang membayar. Selanjutnya, seorang pemimpin dalam surat Fatir ayat 10 wajib hukumnya ilaihi yas'adul kalimatul thayyib. Lek ngomong itu perkataan-perkataan yang baik. Jangan perkataan-perkataan yang maaf, mungkin guyon tapi akhirnya menjadi tidak baik bagi orang lain. Nah kalau kemudian seorang pemimpin misui rakyati, seorang suami misui anake, seorang suami misui bojone, berarti muncul perkataan yang tidak baik. Allah itu ketika kita mengatakan yang baik, wa amalus sholihu yarfa'u, maka yang baik ini akan naik langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu kita diberikan pahala. Makanya kenapa 9 golongan yang nanti hisabnya lebih dulu. Yang pertama adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bisa merasakan surga lebih awal. Ada lagi Ali Imran 159. Wajib seorang pemimpin itu lemah lembut. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Muhammad, seandainya kamu tidak lemah lembut kepada sahabatmu, maka mereka tidak mau ikut. Maka ulama umaro sing umaro ya oke, urusan negara. Sing ulama ojo melok-melok. Ulama ngamuk, gebrak meja, ngomong yang keras dan sebagainya.
saya juga bingung kadang-kadang. Makanya kalau ulama sama umarok, terus kemudian ulamanya jadi umarok, agama itu akan menjadi terdegradasi. Ngapunten nggih. Ternyata menjadi ustadz itu berat. Apa yang disampaikan kalau kita tidak bisa menjalani, apa itu baru masyarakat. Wow, ustadz itu ngomong tok. Oh, tak delok penginan yang gawe pinjol dari ustadz itu, masya Allah. Sehingga apa? Suri toladan itu memang harus diberikan oleh orang-orang yang memang memberitakan mengenai firman-firman Allah. Saya punya teman seorang pendeta, sama kalau curhat, kita saling curhat itu ya sama. Abot ya, iya abot. Karena apa? Kalau yang melakukan kesalahan adalah warga biasa, ya wajar dia gak ngerti. Ustaz terus kemudian berbuat salah, ngapunten, ono ustaz mabuk, ustaz kok mabuk itu mesti ngawur, mesti ini itu pesantren nggak pernah. Yang disalahkan adalah Islam. Islam itu nggak ada yang salah. Saya sudah belajar hampir agama-agama besar di Indonesia. Islam itu begitu luar biasanya Islam. Istri saya ketika mu'alaf nangis dia. Ada satu kalimat yang menarik ya dari istri saya. Ternyata masuk surga untuk yang beragama Islam itu ternyata gampang. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Beriman dan berbuat kebaikan. Surga, Jannatun Naim. Jadi kembali lagi tadi, harus lemah lembut. Selanjutnya tidak boleh berkeras hati, dan tentunya tidak boleh bicara kasar. Dan seorang pemimpin, ya, fa'fu anhum, kalau ada orang salah, maafkanlah. Tapi ingat Bapak Ibu, ini salah bukan masalah utang piutang. Utang piutang wajib dibayar. Tapi kalau dipahit duel, ya maafkanlah. Saya ini ya ada omongan-omongan api. Tahun 2011 sama Pak Sawain saya di Telkom, masih ingat Pak? Saya dikatain ABCDFG. Saya menghandle sebuah training 700 guru-guru se-Surabaya. Tapi tenang saja, ya. Kita harus berbesar hati memaafkan orang lain. Karena apa? Allah itu maaf. Ya. Wastaghfir lahum, sering-sering mohonkanlah ampun untuk mereka. Ya. Wasyawirhum fil keputusan-keputusan strategik hendaknya musyawarahkanlah. Seorang suami bukan berarti kemudian kalau minta pendapat istri kita ini bodoh, enggak. Musyawarah. Sama seperti ini contoh saja saya gitu ya. Kalau saya mau mengambil sebuah keputusan, saya panggil anak-anak saya. Yuk ke rumah, kita mau bicara ABCDEFG. Jadi tidak bisa lagi yang namanya tipe kepemimpinan otoriter. Saya paling benar, saya paling pinter, saya paling ini, akhirnya lama-lama menjadi Fir'aun. Sombong. Tidak mengakui bahwa ada kekuatan di luar kita. Seorang pemimpin wajib rendah hati. Pemimpin datang dengan kekayaannya, ditunjukkan kekayaannya. Astagfirullahaladzim. Kekayaan itu loh tidak kita bawa mati. Tidak kita bawa mati, buat apa dipamerkan? Wow, supaya nanti kita nih disegani sama orang. Orang disegani karena akhlak, bukan karena
harta. Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu. Asy-Syu'ara ayat 215. Allah perintahkan kita. Jadi, ya ngapunten nggih, saya terapkan juga di perusahaan. Kadang-kadang kalau ada karyawan salah, wah mau marah. Perusahaan rugi, kita marah. Tenang saja. Sing salah endi ayo didandani. Karena begitu kita marah, begitu kita sombong, setan itu di samping kita. Iblis itu bawa kipas hati, kita dikipasi terus, ayo terus. Kamu adalah pemimpin, kamu yang pinter, terus kipasi kita. Maka lama-kelamaan kita tidak punya teman. Lama-kelamaan orang tidak suka sama kita. Karena apa? Perilaku kita. Pemimpin itu juga seorang guru, digugu, ditiru. Seorang pemimpin wajib dia sabar, wajib itu, ya. Seorang pemimpin wajib dia adil. Contoh adil, ya, Nabi Daud, suratnya As-Sadd ayat 26. Cuman kembali lagi tadi, keadilan itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Ojo gara-gara karena itu dulurmu, ketika dia salah dia tidak dihukum kalau dia jadi hakim. Gara-gara sak partai, gara-gara satu LSM, kalau dia salah dibelani mati-matian. Tidak bisa. Berikanlah hak kepada orang lain. Makanya di dalam Islam itu makna keadilan, ya kan, keadilan dalam sama depannya itu ain kalau nggak salah, ya, menjadi adil. Satu, keadilan kepada diri sendiri. Apa keadilan kepada sendiri itu? Jenengan semua ini wajib hukumnya menjaga bahwa tubuh ini punya hak. Makanya kenapa khamr dilarang? Seseorang yang berani melanggar Allah dengan meminum minuman keras, itu dia telah berlaku tidak adil kepada dirinya sendiri. Ibu-ibu kepengin cantik, irung itu operasi, dia tidak adil kepada apa? Kepada dirinya sendiri. Dalam bahasa lain, dia telah kufur nikmat. Diciptakan bagus-bagus kok. Bu, orang Indonesia itu pesek. Hidung itu yang paling lubang, berfungsi. Lihat para artis yang hidungnya mancung, yang karena obat-obatan ataupun karena sumpelan, Allah laknat loh. Kadang-kadang melengkung, terus kadang-kadang menjadi kanker. Banyak hal yang kemudian manusia tidak bersyukur, Allah berikan azab. Kedua, keadilan kepada orang lain. Berikan haknya. Istri punya hak, berikan haknya. Anak punya hak, berikan haknya. Ibu kita, saudara kita punya hak, berikan haknya. Utamanya ngapunten, surat An-Nisa ayat 11 ayat 12 dalam ilmu faraid. Pernah suatu saat saya diminta untuk sebagai narasumber di dalam satu keluarga lagi bagi warisan. Saya tanya, Bapak Ibu, warisan ini mau dibagi dengan cara apa? Ada dua cara yang bisa dipakai. Satu, cara Islami. Dua, cara musyawarah. Yang mana yang mau dipakai? Islami, Ustaz, kita kan orang Islam. Oke. Saya cari nasabnya, saya bagi berdasarkan An-Nisa 11-12. Satu hari kemudian saya berikan pendapat saya. Si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian, dan seterusnya. Sehingga oleh didik maido, saya dimaki-maki, Ustadz goblok, Ustadz sesat, karena dia dapatnya lebih kecil. Saya bilang, inilah keadilan Allah, karena mintanya adalah sesuai dengan aturan agama. Sebagai seorang yang memimpin pembagian warisan itu, ya mesti sabar. Tipa itu biasa, tenang. Tipa itu difitnah, tenang. Dosa kita diambil, kebaikan mereka kita ambil.
Jadi Allah tidak membiarkan bahwa hamba-hambanya yang berjalan di muka bumi ini mendahulukan kepentingan agama, mendahulukan kepentingan akhirat. Allah pasti lindungi. Allah tidak biarkan dia terlunta-lunta. Yang ketiga, yang terakhir adalah keadilan terhadap Allah. Jadi keadilan terhadap diri sendiri, keadilan terhadap orang lain, dan keadilan terhadap Allah. Apa keadilan terhadap Allah itu? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka kalau keadilan ini bisa kita tetapkan, kita terapkan dalam kehidupan kita, hidup ini indah. Sama dengan saya mengatakan Islam itu indah. Maka saya setelah tahun 2009 saya sangat beruntung. Karena apa? Saya menjadi orang Islam. Beruntung sekali. Karena apa? Semua panduannya lengkap. Saya dulu kalau belajar kitab yang lain tuh bingung. Ini lengkap. Dan dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Salah satu pembuktian saya yang paling gampang, pembuktian yang paling gampang adalah adanya Bukit Sofa Marwah, ya, yang ada di Mekah. Loh, ini ada. Ketika saya menunaikan ibadah haji 2009, loh ternyata ada. Berarti sebenarnya kitab ini memang kitab yang akan dilindungi dan selalu dilindungi oleh Allah terhadap gangguan-gangguan orang-orang lain yang akan mengganggu, mengganti makna-makna ataupun mengganti firman Allah. Kitab lain bisa diganti, Quran tidak. Maka ketika kemudian ada seseorang yang ingin belajar agama di tempat kami yang beragama lain, selalu saya tunjukkan, mari kita belajar, jangan masuk Islam dulu, yuk belajar yuk. Apa? Komparasi. Apa komparasi itu? Perbandingan antara kitab yang dulunya kamu pelajari dengan Al-Quran. Kurikulum kami itu cukup menarik buat mereka. Saya tidak pernah mengajari mereka Al-Quran. Saya ngajari mereka kitab mereka. Alhasil bingung bersama. Betul, bingung bersama. Ada sebuah firman. Ada sebuah firman. Firman itu mengatakan, engkau benar ibu, aku adalah guru dan Tuhan. Itu setelah tahun 69. Terjemahan kitab suci itu sebelum tahun 69 dikatakan adalah, benar ibu, aku adalah seorang guru dan Tuhan. Beda. Tuhan sama Tuhan. Tak sodorkan kitab sucinya dia nih, yang versi tahun 68 Tuhan, versi sekarang jadi Tuhan. Kok beda? Maka saya sama dia bingung bersama. Maka ketika bingung, kemudian dia bertanya, kalau di Quran bagaimana? Kalau di Quran, saya tunjukkan ya, saya tidak menjelaskan mengenai Nabi Muhammad SAW, saya menjelaskan mengenai Nabi Musa saja. Sejak zamannya Nabi Musa, Tuhan sudah berkata kepada Nabi Musa dalam surat Toha ayat 14, Innani anallah, aku ini adalah Allah. Loh, ada itu pembicaraan antara Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tur Sinai. Dan pada saat itu Nabi Isa pun mengatakan, aku tidak mengubah satu titik nokta pun dari Taurat ke Injil. Berarti yang disembah di sana sama disembah di Injil sama. Oh, makanya. Terus apa lanjutannya? Iya, la ilaha. Ya, jangan sembah Tuhan selain aku. Akimi sholat tali zikri. Maka sholat itu perintah untuk mengingat aku. Loh, itu sudah zaman dulu, sudah. Dengan berbekal satu ayat, alhamdulillah, Ustadz, saya yakin hari ini saya mu'alaf.
Saya bilang, tidak bisa. Mu'alaf nanti ketika kurikulum sudah saya beberkan. Dan alhamdulillah beberapa yang kami bantu mu'alaf sekarang sudah bisa baca Quran, sudah bisa sholat munfarid, sehingga tanggung jawab saya lepas. Karena nanti saya takut diminta pertanggungjawaban. Engkau membantu dia mu'alaf, tapi kamu tidak ngajari dia keilmuan, kamu tidak ngajari dia baca Quran, kamu tidak ngajari dia bagaimana sholat, syariat sholat, hakikat sholat itu apa, supaya dia bisa bermakrifat kepadaku. Itu ketakutan saya. Inilah sebenarnya contoh kita memimpin yang kecil. Saya memimpin seseorang yang ingin belajar agama Islam. Simple. Pertanggungjawabannya besar. Oleh karena itu, mari kita muhasabah, kita melihat diri kita. Apakah kita ini sudah termasuk pemimpin yang benar? Kalau baik, semua orang baik. Tapi apakah semua orang itu benar? Karena yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar di Al-Quran, maka itu pasti baik. Hijab itu baik. Baik. Kalau orang tidak berhijab, dia tidak benar. Karena beberapa orang mengatakan bahwa kita tidak perlu berhijab, yang berhijab yang penting hatinya. Tidak. Auratmu yang kamu harus tutup, karena auratmu adalah milik dari suamimu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam waktu 1 jam ini berguna untuk kita semua. Islam sudah mengajarkan, Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang benar, sehingga nanti apabila kita diminta pertanggungjawaban, insya Allah hisabnya cepat dan Allah memberikan kepada kita payung, dilindungi dari siksa api neraka bi ghairi hisab, insya Allah bisa menikmati surga. Usikum nafsi bi taqwa faqad fadala muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.